Media transmisi bisa dianalogikan sebagai jalan yang memperlancar komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Media transmisi adalah suatu jalur fisik antara pengirim data, transmitter, dan penerima data, receiver. Dalam sebuah sistem transmisi data, ada dua klasifikasi dalam media transmisi, yaitu terpandu atau wired network dan tidak terpandu atau wireless network. Baik, kita mulai dari jenis media transmisi yang pertama, wired network. Wired network atau yang biasa kita sebut dengan nama jaringan berkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan kabel pada transmisinya, yakni untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain agar komputer bisa saling bertukar data ataupun koneksi jaringan internet. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung antara satu komputer ke komputer lain agar komputer bisa saling berbagi informasi maupun jaringan. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini salah satunya adalah kabel UPP. Ada 3 jenis kabel dalam jaringan komputer, antara lain twist-pair, koaksial, dan fiber optic. Baik, kita mulai dari jenis kabel jaringan komputer yang pertama, yaitu kabel twist-pair. Twist-pair terdiri atas 2 jenis, yakni unsealed twist-pair atau UTP dan sealed twist-pair atau STP. Unsealed twist-pair atau UTP terdiri dari 2 kabel tembaga berisolasi yang dipilih satu sama lain. Jenis kabel ini memiliki kemampuan untuk memblokir inventarisasi dan tidak bergantung pada pelindung fisik. Kabel ini biasa digunakan dalam jaringan LAN. Kemudian yang kedua adalah sealed twist-pair atau STP. Jenis kabel ini terdiri dari pelindung khusus atau mendapat penutup jaringan tembaga atau pelindung foil. Untuk memblokir gangguan eksternal, kabel ini digunakan dalam Ethernet berkecepatan data tinggi. Selain itu, kabel ini juga bisa dipakai pada saluran telepon. Kabel twist-pair termasuk media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twist-pair adalah jenis kabel yang terdiri dari 2 kabel konduktor berisolasi terpisah yang dililitkan satu sama lain. Umumnya beberapa pasang kabel dibandel bersama dalam selubung pelindung. Yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC dan 2 konduktor paralel, masing-masing memiliki penutup pelindung berisolasi yang terpisah. Kabel koaksial mentransmisikan informasi dalam 2 mode, yakni baseband dan broadband. TV kabel dan jaringan televisi analog adalah contoh komunikasi yang banyak menggunakan kabel koaksial. Yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat, yang disebut dengan cladding. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. Kelebihan dari kabel fiber optik ini adalah yang pertama, kapasitas dan bandwidth-nya cukup besar. Yang kedua adalah ringan. Yang ketiga, lebih sedikit redaman sinyalnya. Yang keempat, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang kelima, tahan terhadap bahan korosi. Jenis media transmisi yang kedua adalah wireless network. Jaringan nirkabel ini cukup berbeda dengan jenis jaringan berkabel karena jenis jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai transmisinya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik atau yang biasa kita kenal dengan nama wireless. Keunggulan tidak perlu kabel, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, dan memiliki kecepatan transfer yang konsisten. Namun,
pada wireless network sendiri, ini adalah pada kondisi cuaca. Semakin buruk cuaca, maka kecepatan transmisinya juga semakin lambat. Tidak seperti pada wireless network. Ada beberapa jenis jaringan komputer nirkabel atau wireless network, antara lain gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Baik, mari kita mulai dari jenis jaringan kabel yang pertama. Gelombang radio. Gelombang radio atau radio wave adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh, seperti antar kota, antar wilayah, dan antar negara. Juga dapat digunakan pada jarak pendek, seperti di dalam kantor atau di rumah. Teknologi komunikasi Bluetooth, UWB, Wi-Fi, dan WiMAX menggunakan sinyal gelombang radio untuk mengirimkan data. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave ini adalah gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Gelombang mikro dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi lebih dari 4.500 kali lebih cepat daripada modem dial-up. Untuk menghindari kemungkinan penghalang seperti gedung atau gunung, stasiun gelombang mikro sering ditempatkan di puncak gedung atau menara atau gunung. Transmisi gelombang mikro digunakan di lingkungan di mana pemasangan media transmisi fisik sulit atau mustahil untuk dilakukan. Misalnya, transmisi gelombang mikro digunakan di area terbuka lebar seperti di gurun atau di danau, antara bangunan di wilayah geografis yang dekat, atau untuk berkomunikasi dengan satelit. Kemudian yang ketiga adalah inframerah. Inframerah adalah media transmisi nirkabel yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya atau inframerah atau infrared. Komputer dan perangkat seluler seperti mouse, printer, dan ponsel pintar seringkali memiliki port IRDA yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang cahaya inframerah. Yang keempat adalah satelit. Satelit komunikasi adalah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi, memperkuat sinyal dan memancarkan sinyal kembali ke area yang luas ke sejumlah stasiun Earth base. Stasiun Earth base ini seringkali merupakan stasiun gelombang mikro. Perangkat lain seperti ponsel pintar dan penerima GPS juga dapat berfungsi sebagai stasiun Earth base. Transmisi dari stasiun Earth base ke satelit adalah uplink, sedangkan transmisi dari satelit ke stasiun Earth base adalah downlink. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi? Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi komponen jaringan komputer.